Ibu bapak, saudari, saudara, oma opa, adik-adik sekalian, semua yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah yang akan kita awali bersama dengan perayaan Rabu Abu. Masa Prapaskah merupakan masa pertobatan yang akan kita lakukan bersama, seperti yang sudah tahun-tahun sebelumnya juga kita lakukan. Kita bersama membangun pertobatan dengan mengadakan retret agung merenungkan misteri sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertobatan ini akan kita wujudkan dalam berbagai olah rohani, baik dalam bentuk pantang, puasa, dan juga berbagai amal kasih yang akan kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Bersama dengan Roh Kudus, kita semakin bisa merasakan dan menghayati bahwa dalam masa krisis ini ternyata Allah senantiasa begitu mengasihi kita umatnya, terlebih dalam proses pemulihan kesehatan yang sedang kita perjuangkan bersama saat ini. Maka dari itu kita pun sebagai wujud pengalaman kasih Allah yang dicintai, kita pun juga semakin mengasihi sesama kita dengan mewujudkan laku tobat kita melalui berbagai pantang puasa. Dan secara khusus di masa pandemi ini kita bisa memaknainya dengan semakin mengasihi keluarga dengan menjalankan protokol kesehatan yang ada. Dengan kita menyelamatkan keluarga kita, kita semakin menghadirkan gereja yang mengasihi, yaitu dengan peduli kepada keluarga dan sesama kita. Mulai dari menjalankan rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan berusaha untuk mengurangi mobilitas kita. Itu adalah bagian dari ugah hari kita dalam menghadirkan keselamatan bagi sesama kita. Hal lain yang bisa kita wujudkan sebagai bagian dari keluarga adalah dengan semakin rajin membangun hidup iman dalam doa bersama, menghadirkan katekese dalam keteladanan keluarga untuk saling meneguhkan dan saling menghidupkan satu sama lain. Di tengah lingkungan, kita juga semakin bisa makin peduli dengan saudari-saudara kita, mulai dengan mereka yang harus dibantu baik secara kesehatan maupun ekonomi, dan juga kesempatan bagi lingkungan juga untuk melakukan konsolidasi ke dalam memperbaiki struktur dan juga semakin juga memberi perhatian kepada umat yang dilayani di lingkungannya. Dan bersama sebagai buah-buah dari Allah yang begitu mengasihi kita dan kita syukuri dalam masa pertobatan ini, kita bersama diajak untuk melakukan karya-karya amal kasih melalui berbagai gerakan bela rasa dan kemanusiaan bagi sesama. Ada berbagai gerakan berkat yang bisa kita wujudkan bagi sesama dan masyarakat. Ada celengan Yesus Tunawisma yang dalam paroki kita maknai dengan gerakan berbagi kasih dengan kemurahan hati atau berkat, yang harapannya kita semakin peduli dan peka dalam menghadirkan kemurahan hati bagi sesama kita. Itulah buah-buah pertobatan yang ingin kita wujudkan dalam masa Prapaskah ini. Ibu, bapak, saudari, saudara, oma, opa, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, mengingat dengan situasi pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung dan juga demi kebaikan bersama, maka tata perayaan dan juga ibadah selama Prapaskah dan nanti pekan suci yang akan kita jalankan bersama, kita akan menyesuaikan dengan tatanan hidup yang baru. Ini semua dibuat dan ini semua kita lakukan bersama demi kebaikan dan keselamatan bersama. Khususnya pada ibadat Rabu Abu, di mana Gereja Santo Ambrosius Paroki Villa Melati Mas juga akan melakukannya secara offline dan juga berbagai kegiatan online yang lain. Kita juga bersama-sama diajak untuk dengan tekun, setia, dan penuh ketaatan menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik. Oleh karenanya, marilah kita bersama memperhatikan protokol-protokol yang perlu diperhatikan bersama itu dalam tayangan berikut ini. Petugas dan umat harus dalam kondisi sehat. Baik petugas maupun umat
saat ke gereja harus memakai masker. Khusus untuk petugas ditambah dengan face shield. Sebelum masuk ke halaman gereja, tunjukkan QR code, ukur suhu tubuh, dan cuci tangan. Ikuti misa dengan khidmat dan tetap memakai masker yang benar. Ritus pemberian abu dengan cara ditabur di atas kepala. Kemudian PPK bergeser dan mengambil abu dalam kemasan plastik untuk keluarga di rumah. PPK offline setelah bertugas membawa abu juga bertugas membawa sakramen Maha Kudus dengan mengikuti panduan teknis pelaksanaan misa offline. Setelah usai misa, segeralah pulang ke rumah dan selalu bersikap hormat dalam membawa sakramen Maha Kudus. Tata cara ibadat penerimaan abu dan SMK oleh PPK online. PPK hadir di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan. Pengambilan abu dan SMK di aula. Pertama, mengambil SMK dengan jumlah sesuai stiker yang ditempel di dada. Bergeser dan mengambil abu. Segeralah pulang dengan tetap menjaga sikap hormat dalam membawa SMK dan abu. Ketika PPK sampai di rumah, keluarga telah menyiapkan meja altar kecil dengan salib, lilin, dan cawan kecil untuk tempat abu. Letakkan SMK dan abu di meja altar yang telah disiapkan. PPK langsung membersihkan diri. PPK memimpin ibadat penerimaan abu dan SMK. Pemberian abu dengan cara ditabur di kepala sambil mengucapkan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Selanjutnya cuci tangan terlebih dahulu untuk persiapan ibadat penerimaan SMK bagi anggota keluarga. Apabila PPK beserta keluarga mengikuti misa online pada sore hari, SMK dan abu ditempatkan pada tempat yang layak dan pantas. Bagi umat yang terkendala di hari Rabu, dapat melaksanakan ibadat Rabu Abu di hari Minggu dengan mengikuti protokol PPK online dan PPK offline. Bapak, saudari, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu tadi beberapa tata cara peribadatan Rabu Abu yang harus kita ikuti dan kita patuhi bersama demi kebaikan bersama kita dalam menjalankan ibadah kita dalam masa Prapaskah ini dan juga Pekan Suci nanti. Semoga dalam menjalani masa Prapaskah ini kita dapat memperoleh pertobatan yang sungguh dan penuh dengan semakin menyambut tubuh Kristus untuk keselamatan kita dan juga sesama kita.
akhirnya saya mengucapkan selamat menjalani masa prapaskah, masa pertobatan sebagai kesempatan kita untuk semakin melihat dan menemukan kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup keluarga, komunitas, dan sesama kita, dengan semakin menghadirkan hidup iman itu dalam semangat bela rasa dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua.